Gavin, kau terlalu tidak tahu malu. Bella bangkit berdiri dengan marah dan ingin menampar Gavin. Namun saat bangkit berdiri, dia mendapati dia tidak memiliki kekuatan. Dan energi di dalam tubuhnya juga tidak dapat dikerahkan sama sekali. Hal ini membuat suasana hati Bella menjadi semakin menjadi-jadi dan tubuhnya gemetar. Baginda Bella, jangan mencoba-coba untuk melawan. Turuti permintaanku dengan patuh. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Benny menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Bella. Baginda, cepat pergi. Di saat itu, dua orang murid Istana Lotus Merah yang berdiri di belakang Bella menghunuskan pedang mereka ke arah Benny. Kedua orang itu menyerang Benny secara bersamaan dari kanan dan kiri. Benny yang melihat itu mendengus dingin lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pedang murid Istana Lotus Merah dan memelintirnya dengan tenaga. Dua pedang itu patah dan menyisakan setengah bagiannya di tangan Benny. Benny menghempaskannya dan sebuah kilatan cahaya dingin melintas. Leher kedua murid Istana Lotus Merah itu seketika memperlihatkan noda darah yang kemudian melebar dan mengucurkan darah. Bella menatap dua orang muridnya yang mati seketika dengan tragis. Matanya membelalak. Meskipun dia sudah tidak punya tenaga, tetapi Bella tetap menghantamkan pukulannya ke arah Benny dengan keras. Benny meraih dengan satu tangannya dan langsung mencengkram pergelangan tangan Bella dan mengendalikan Bella. Brengsek, lepaskan aku. Kalau punya kemampuan bunuh aku. Bella mengumpat dengan marah, namun Benny tampak tidak peduli. Semakin Bella memakinya, dia merasa semakin senang. Baginda Gavin, kau melakukannya dengan sangat baik. Setelah aku kembali, aku akan meminta orang untuk mengirimkan pil penambah energi kepadamu. Benny berkata pada Gavin. Tuan Benny terlalu sungkan. Kalau begitu, tidak baik aku tidak bersikap sopan. Aku akan mengutus seseorang untuk mengantar Tuan Benny pulang. Gavin berkata dengan datar, tidak perlu. Kami bisa pulang sendiri. Setelah selesai bicara, Benny menggendong Bella dan berjalan keluar. Bella meronta-ronta dengan putus asa. Bajingan, lepaskan aku. Namun tidak peduli sekuat apapun Bella meronta, dia tidak bisa melepaskan diri dari Benny dan pada akhirnya dia menggigit pundak Benny dengan keras. Benny berteriak kesakitan lalu menggunakan tangannya untuk menebas ke bagian belakang leher Bella. Bella seketika pingsan. Benny mengumpat, gadis ini cukup kuat. Aku suka. Di Istana Lotus Merah, Paula memimpin pasukan untuk berjaga di bagian belakang bukit. Tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah gua. Paula tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam gua. Namun tidak jauh dari sana, sebuah bayangan hitam perlahan-lahan muncul. Dan setelah melihat Paula dan yang lainnya, sekilas dia segera melompat ke belakang bukit dan masuk ke dalam gua dengan cepat. Pergerakan bayangan hitam itu sangat cepat dan sangat ringan. Sama sekali tidak menimbulkan suara, jadi Paula dan yang lainnya sama sekali tidak tahu. Saat langit semakin gelap, Paula melihat ke arah jam. Kenapa kakak masih belum pulang? Apakah terjadi sesuatu? Paula merasa gelisah dan kelopak matanya selalu bergetar. Jadi dia pergi ke gerbang istana dan menunggu Bella pulang dengan cemas. Bintang-bintang sudah terlihat di langit malam. Waktu makan malam juga sudah lewat, tetapi dia belum mendengar kabar tentang Bella, dan ini membuat Paula merasa khawatir. Karena Bella tidak pernah keluar hingga selarut ini. Sekarang waktu sudah berlalu begitu lama, dan dia belum pulang. Ini menandakan ada semacam kecelakaan. Karena begitu banyak klan dan keluarga bela diri yang tertarik dengan Istana Lotus Merah, dan juga tertarik dengan kecantikan Bella. Paula yang melihat hal ini segera mengumpulkan anak buahnya dan berniat pergi ke Istana Hewan Surgawi untuk mencari Bella dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat Paula hendak pergi dengan anak buah Istana Lotus Merah, seseorang berjalan perlahan ke arah mereka. Paula mengernyitkan keningnya dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap.
Namun saat sosok itu mendekat, Paula seketika tercengang karena orang yang berdiri di hadapannya tidak lain adalah Deva yang kembali dari kematian. Deva juga tampak heran saat melihat Paula bergegas membawa anak buahnya di tengah malam seperti ini. "Paula, kau mau pergi kemana? Sampai membawa anak buahmu malam-malam begini?" Deva bertanya pada Paula. Namun Paula tidak menjawab. Dia malah menatap Deva dengan mata membelalak dan membuat Deva yang ditatap merasa tidak nyaman. "Paula, Paula!" Deva kembali berteriak 2 kali. "Kak Deva!" Pada saat ini Paula berteriak keras dan menerjang ke pelukan Deva sambil menangis dengan keras. Tindakan Paula yang mendadak ini membuat Deva bingung. Deva mengangkat kedua tangannya dan membiarkan Paula menangis. Beberapa saat kemudian, Paula baru berhenti menangis. "Paula, sebenarnya apa yang terjadi?" Deva melihat Paula yang sudah berhenti menangis bertanya padanya. "Kak Deva, aku tahu kau pasti tidak mati. Aku tahu kau pasti tidak akan mati." Paula menyeka air matanya dan tersenyum lebar. "Siapa yang mengatakan aku mati?" Deva tampak terkejut karena dia sama sekali tidak tahu bahwa Arthur telah memposting berita kematiannya di Aliansi Seni Bela Diri. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Mereka memposting berita di forum bela diri dan mengatakan bahwa ketua Aliansi Seni Bela Diri yang langsung membunuhmu. Paula menjelaskan. Deva yang mendengar itu mengernyitkan keningnya. Dia tidak menyangka Arthur sebagai ketua Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama begitu menggertak. Setelah membunuhnya, ia masih punya muka untuk mengumumkannya di forum bela diri. Namun seperti itu juga bagus. Karena dia sudah dianggap mati, maka Deva dapat berkultivasi dengan tenang dan tidak akan ada orang yang mengganggunya. Bagaimana mungkin aku bisa dibunuh semudah itu? Kau percaya pada perkataan mereka? Deva tersenyum, lalu membelai rambut Paula dengan lembut. "Aku tentu saja tidak percaya. Kakakku juga tidak percaya. Dia masih berpesan agar aku menjaga gua itu dengan baik dan mengatakan kau pasti akan kembali." Paula segera menggelengkan kepalanya. "Sudah selarut ini, kau mau pergi kemana membawa anak buahmu?" tanya Deva. "Aku mau pergi mencari kakak. Dia pergi ke Istana Hewan Surgawi dan sampai sekarang masih belum pulang. Aku mengkhawatirkannya." Paula tampak sangat khawatir saat membahas Bella. "Pergi ke Istana Hewan Surgawi?" Deva mengernyitkan keningnya lalu berkata, "Kau bawa anak buahmu kembali. Aku akan pergi ke Istana Hewan Surgawi untuk melihat apakah kakakmu ada di sana atau tidak." "Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu," kata Paula. "Tidak, kalau kakakmu kembali dan tidak menemukanmu, dia pasti akan menjadi panik. Kau menunggu di rumah saja. Aku akan pergi ke Istana Hewan Surgawi untuk melihat-lihat." Deva berkata lalu berbalik dan menuju ke Istana Hewan Surgawi. Pada saat ini, di dalam Istana Hewan Surgawi, Gavin sedang duduk dengan puas di atas kursi pemimpin istana. Sekarang kekuatan Istana Hewan Surgawi sudah sangat berkurang. Jika keluarga Jaya memberikan 100 pil penambah energi, maka Istana Hewan Surgawi akan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Mengenai Bella, Gavin tidak mempunyai waktu untuk memikirkannya lagi. Lagi pula, Deva sudah mati dan tidak ada gunanya lagi membentuk aliansi dengan Istana Lotus Merah. Setelah kekuatan Istana Hewan Surgawi menjadi semakin kuat, Gavin berencana untuk langsung mengambil alih Istana Lotus Merah. Di saat Gavin sedang memikirkan hal indah itu, seorang murid Istana Hewan Surgawi berlari masuk. "Baginda, di luar ada seseorang yang ingin bertemu." Murid Istana Hewan Surgawi itu berkata, "Sudah larut malam begini, siapa yang ingin bertemu denganku?" Gavin bertanya dengan bingung. "Dia mengatakan namanya Deva." Murid itu menjawab. Mendengar nama Deva, tubuh Gavin langsung jatuh dari tempat duduknya dan matanya membelalak ketakutan. "Apa katamu? Kau sudah lihat dengan jelas?" "Dia mengatakan dia bernama Deva. Aku juga tidak pernah bertemu dengannya." Murid itu berkata dengan pasrah. Dia tidak pernah bertemu dengan Deva. Walau melihatnya dengan jelas, dia juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak.
Tubuh Gavin sedikit gemetar dan jantungnya berdebar-debar. Jelas-jelas aliansi seni bela diri sudah mengumumkan bahwa Deva sudah dibunuh oleh Arthur. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Tidak mungkin, pasti palsu. Ini pasti penipu. Gavin berkata sambil bangkit berdiri dan berjalan keluar. Namun dia tidak berani menunjukkan wajahnya langsung. Dia harus melihat terlebih dulu dengan jelas apakah itu Deva atau bukan. Jika itu benar-benar Deva, maka dia harus memikirkan tindakan penanggulangan. Sesampainya di ambang pintu, Gavin mengintip ke arah pintu istana, sementara Deva berdiri di pintu sambil mengernyitkan keningnya. Gavin ini sudah tahu aku di sini, kenapa masih begitu bertele-tele? Deva melihat setelah melapor begitu lama, masih tidak membiarkan dirinya masuk, mulai merasa marah di dalam hatinya. Dia menyebarkan kesadaran spiritual dan menemukan Gavin yang sedang mengintip. Menyadari hal ini membuat Deva kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa Gavin yang jelas-jelas tahu dia sudah datang, malah mengintip diam-diam dan tidak membiarkan dia masuk. Apakah orang ini sudah berbuat hal jahat? Sedangkan Gavin yang telah memastikan Deva di depan pintu, sepasang kakinya menjadi lemas dan keningnya dipenuhi dengan keringat dingin. Baginda, melihat sikap Gavin, seorang murid memanggilnya dengan pelan. Kau pergi dan undang Tuan Deva masuk. Jangan sampai dia tahu aku sudah tahu dia datang. Gavin berpesan kepada murid itu. Murid itu mengangguk lalu pergi, dan Gavin bergegas kembali ke ruang utama sambil menarik nafas panjang. Merasa sudah hampir waktunya, Gavin bangkit berdiri, berjalan beberapa langkah keluar, dan Deva kebetulan juga berjalan masuk ke dalam aula. Tuan Deva, kebetulan aku mau pergi menyambutmu. Tidak disangka kau sudah masuk. Gavin berkata pada Deva dengan sangat sopan. Silakan duduk. Gavin menuangkan teh secara langsung untuk Deva, karena dia sendiri sudah melihat bagaimana kekuatan Deva. Deva menatap Gavin dengan dingin, tidak berkedip sama sekali, dan membuat Gavin yang ditatap merasa panik dalam hatinya. Keringat dingin kembali membasahi keningnya. Tuan Deva, apakah ada urusan penting yang membuatmu datang kemari malam-malam? Gavin bertanya dengan sedikit bingung pada Deva. Baginda Gavin, apakah Nona Bella datang kemari hari ini? Deva bertanya kepada Gavin. Benar, aku mencari Baginda Bella untuk membicarakan sesuatu. Namun sebelum malam, Baginda Bella sudah pergi. Ada apa? Apakah dia masih belum kembali? Gavin berpura-pura kaget dan bertanya. Deva mengangguk. Dia memang belum pulang. Entah ada urusan penting apa yang kau bicarakan dengan Baginda Bella. Oh, tidak apa-apa. Hanya Benny dari keluarga Jaya di kota Larso datang mencariku. Dia ingin aku memperkenalkan dia dengan Baginda Bella. Namun aku menolaknya. Aku takut keluarga Jaya akan datang mencari masalah denganku. Jadi mengundang Baginda Bella untuk membicarakannya. Jika keluarga Jaya benar-benar mencari masalah, bagaimana cara mengatasinya? Gavin berusaha keras untuk menenangkan diri, lalu menjelaskan pada Deva. Keluarga Jaya? Deva mengernyitkan keningnya. Dia tidak tahu tentang keluarga Jaya di kota Larso. Namun di wilayah Barat Daya, ada begitu banyak keluarga dan klan bela diri. Wajar saja jika Deva tidak mengetahuinya. Keluarga Jaya ini termasuk keluarga konglomerat di kota Larso. Dulu keluarga Jaya dan Istana Hewan Surgawi kami tidak mempunyai hubungan. Namun sekarang Istana Hewan Surgawi kehilangan banyak kekuatan. Jadi, Gavin tidak meneruskan perkataannya, namun Deva juga mengerti. Jika tidak memiliki kekuatan, maka secara alami akan diganggu oleh orang lain. Ini adalah realitas di dunia bela diri. Kekuatan yang berbicara. Kalau begitu, apakah mungkin Nona Bella diculik oleh orang dari keluarga Jaya? Deva menatap Gavin dan bertanya padanya. Kalau itu, aku juga tidak tahu. Gavin menggelengkan kepalanya. Deva menatap Gavin sesaat, membuat Gavin yang ditatap menjadi sangat panik. Namun Deva segera menarik kembali tatapannya dan berkata pada Gavin, Baginda Gavin, jika kau mengetahui keberadaan Nona Bella, mohon beritahukan padaku. Tuan Deva,
Tidak perlu khawatir. Jika aku mengetahuinya, aku akan memberitahu pada Tuan Deva. Gavin mengangguk. Setelah Deva meninggalkan istana hewan surgawi, Gavin tidak bisa duduk tenang. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan bangkit berdiri. Meninggalkan istana hewan surgawi, pergi menuju kota Larso yang ada di bawah gunung. Dia akan mencari Benny. Karena Deva tidak mati, maka masalah ini menjadi masalah besar. Istana hewan surgawi tidak memiliki kekuatan untuk melawan Deva. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Benny di saat Gavin meninggalkan istana hewan surgawi dan pergi menuju kota Larso. Sesosok bayangan muncul dari kegelapan dan orang itu adalah Deva. Sebenarnya Deva tidak pergi, melainkan dia sedang menunggu Gavin. Melihat punggung Gavin yang pergi tergesa-gesa, Deva menyipitkan matanya. Ternyata dugaanku tidak salah. Deva mengikutinya dengan pelan, dan Gavin sama sekali tidak menyadarinya. Di keluarga Jaya, di kota Larso, Benny sangat gembira. Saat ini Bella sedang terbaring di tempat tidurnya. Sekujur tubuhnya sudah terkena mantra, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Benny yang telah mandi berpesan kepada bawahannya, "Aku akan pergi beristirahat. Siapapun dilarang mengganggu, jangan merusak kesenanganku." Bawahan itu segera mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Kedua." Benny berjalan masuk ke dalam kamar dan melihat Bella yang berbaring di ranjangnya. Matanya memancarkan cahaya yang bersinar terang. Bella menatap Benny yang berjalan masuk dan berteriak marah, "Bajingan, kau tidak akan mati dengan baik. Cepat lepaskan aku." Semakin Bella mengumpat seperti ini, Benny semakin bersemangat dan menyeringai, "Baginda Bella, mengumpatlah. Sekarang walau kau berteriak sampai tenggorokanmu serak juga tidak ada gunanya." Sambil berbicara, Benny langsung menerkam ke arah Bella. Sedangkan Bella mulai meneteskan air matanya. Di dalam benaknya muncul bayangan tentang dia dan Deva. Namun di saat Benny hendak melakukannya, terdengar suara ketukan pintu. Benny langsung terbakar api emosi. "Siapa bajingan ini? Bukankah aku sudah berpesan agar tidak menggangguku? Ingin mati ya?" Benny mengumpat dengan marah. "Tuan Kedua, Baginda Gavin dari Istana Hewan Surgawi datang. Katanya ada urusan mendesak." Bawahan yang ada di luar pintu segera berkata dengan suara gemetar. Benny mengernyitkan keningnya. "Sialan, sudah selarut ini untuk apa orang itu datang kemari?" "Tuan Kedua, Baginda Gavin tidak mengatakannya namun tampaknya sangat mendesak." Bawahan itu menjawab. "Baik, aku sudah tahu." Benny menjawab dengan tidak sabar. Dia kemudian menatap Bella yang ada di atas ranjang dan berkata dengan ekspresi enggan, "Baginda Bella, kau tunggulah di sini, aku akan segera kembali." Benny berjalan keluar dari kamar dan menuju ke aula utama. Raut wajahnya tampak jelek. "Baginda Gavin, kau datang selarut ini mengganggu istirahat. Ada urusan mendesak apa?" Benny sangat marah karena Gavin mengganggu hal baiknya. "Tuan Benny, itu Deva tidak mati. Dia tidak mati," Gavin berkata dengan sedikit khawatir pada Benny. "Tidak mati ya tidak mati, apa hubungannya denganku? Kau datang kemari malam-malam hanya untuk memberitahu ini padaku. Kau sakit ya?" Benny memelototi Gavin dengan marah. "Tuan Benny, Deva itu punya hubungan yang baik dengan Istana Lotus Merah. Aku takut kalau..." "Kau takut Deva akan datang mencari masalah denganku, bukan?" Tidak menunggu Gavin selesai bicara, Benny langsung berkata, Benar. Aku takut Deva tahu Bella ada di sini dan datang mencari masalah denganmu." Gavin terus menganggukkan kepalanya. Benny mendengus dingin. "Jika Deva berani datang ke keluarga Jaya untuk mencari masalah, maka aku akan membuat dia tidak bisa keluar dari sini. Apa hebatnya dia? Benar-benar mengira keluarga Jaya bisa didatangi begitu saja? Kau cepat pulang. Jangan menunda urusanku di sini. Benar-benar menyebalkan." Benny mengusir Gavin dengan tidak puas, dan dia bergegas kembali untuk kembali ke kamarnya. Gavin yang melihat itu hanya bisa menghela nafas tidak berdaya. Namun, di saat Gavin berbalik dan hendak pergi,
Tiba-tiba dia tercengang.